terlambat, Bu. Kenapa? Apa yang terjadi? Om tadi ikut senam pagi karena Om terlambat, Bu. Menurut Peli, terlambat ke sekolah itu apakah sebuah kesalahan? Ya, Bu, itu salah. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Tapi dari kesalahan kita belajar untuk memperbaikinya. Kita sama-sama mencari solusinya ya, nak. Pasti Peli terlambat sekolah ada alasannya. Kenapa, sayang? Ulun nonton kartun YouTube sampai larut malam, Bu. Jadinya kurang tidur, Bu. Oh. Sekarang menurut Peli, kalau terlambat sekolah itu apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Sekarang keyakinan kelas yang mana yang ingin Peli tunjukkan? Disiplin, Bu. Datang tepat waktu ke sekolah. Nah, baiklah. Sekarang bagaimana menurut Peli supaya kita tidak lagi terlambat ke sekolah? Apa yang harus kita lakukan? Enggak nonton kartun lagi di YouTube sampai larut malam, Bu. Tidur lebih awal supaya tidak bangun kesiangan dan tepat waktu ke sekolah. Alhamdulillah, kita sudah tahu solusinya, sayang ya. Nanti ibu akan berbicara dengan orang tua Peli agar Peli tidak terlambat lagi ke sekolah. Baiklah, sekarang Peli boleh bermain lagi dengan teman-teman Peli. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, perkenalkan nama Ulun Peli, dari kelompok B3 Kayu Manis. Terima kasih, Bu, sudah mengajak Ulun berdiskusi sama Ibu untuk mencari solusi atas kesalahan yang Ulun perbuat. Ulun janji enggak nonton kartun di YouTube lagi sampai larut malam, Bu. Tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala TK Negeri Pembina Kandangan, Ibu Fitriyanti MPD. Yang terhormat Ibu Winda SPD selaku peserta dalam program CGP Guru Penggerak yang pada hari ini menjadi narasumber untuk kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Yang kami sayangi seluruh Dewan Guru TK Negeri Pembina Kandangan serta seluruh Dewan Guru KB yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini berkat rahmat, hidayah dan inayahnya jualah sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan manfaat dan penuh dengan keberkahan dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah, tentunya untuk meningkatkan mutu pendidikan di PAUD Terpadu Negeri Pembina Kandangan. Dan tak lupa juga sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat-sahabat beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu, izinkan ulun untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua kata sambutan dari Kepala TK Negeri Pembina Kandangan, yang ketiga presentasi budaya positif, yang keempat ice breaking, yang kelima tanya jawab, yang keenam doa, dan ketujuh penutup. Untuk mengawali acara, marilah kita sama-sama buka dengan membacakan basmalah. Terima kasih, semoga acara kita dapat bermanfaat dan berjalan lancar untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Acara selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala TK Negeri Pembina Kandangan. Kepada Ibu Fitriyanti MPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami banggakan seluruh ibu-ibu hebat TK Negeri Pembina Kandangan dan seluruh pendidik kelompok bermain yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini tidak lupa kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dalam kegiatan diseminasi budaya positif sekolah. Kemudian salawat dan salam juga kita curahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW hingga akhir zaman. Langsung saja bahwa kegiatan diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Winda SPD pada kesempatan kali ini karena beliau adalah calon guru penggerak angkatan 8 dari TK Negeri Pembina Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kita beri aplaus dulu. Terima kasih. Beliau adalah calon guru penggerak yang hebat. Semoga dengan kegiatan diseminasi ini ibu-ibu yang mendapatkan pengibasan bisa menerapkan di kelasnya masing-masing, baik itu posisi kontrol gurunya, keyakinan kelasnya, dan restitusinya, karena itu sangat penting dan sangat baik sekali kalau kita bisa menerapkannya. Dan harapannya dari kegiatan ini kita bisa mengaplikasikannya di kelas kita masing-masing, bahkan kita bisa membawanya ke lingkungan rumah kita. Bagaimana kita menjadi posisi kontrol yang sebagai manajer untuk anak-anak kita di rumah, seperti itu. Begitu juga nanti untuk keyakinan kelasnya, semoga bisa melebar menjadi keyakinan sekolah kita dan sampai keyakinan Bapak Ibu di rumahnya, karena kegiatan ini sangat bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, semangat dulu Bu, semangat pagi, 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 pagi. luar biasa. Saya akhiri, sebelumnya saya ingin berpantun dulu. Jalan-jalan ke kota Kandangan bersemangat, bersih, sehat, manis dan rata. Giat semangat ibu-ibu yang hebat, didik anak kembangkan minat dan bakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fitriyanti MPD yang sudah memberikan sambutan yang luar biasa sekali dan dukungan yang sudah diberikan oleh beliau selaku Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Kandangan. Baiklah ibu-ibu guru yang berbahagia, bersama-sama kita akan mendengarkan acara inti yang akan disampaikan oleh narasumber, yaitu pemaparan materi tentang budaya positif di sekolah dan peran guru dalam menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kepada Ibu Winda SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala TK Negeri Pembina Kecamatan Kandangan, yang saya sangat banggakan seluruh Dewan Guru, kelompok bermain dan taman kanak-kanak Negeri Pembina Kecamatan Kandangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan rahmatnya, taufik hidayah, juga inayahnya, dan nikmat sehat yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa bersama belajar bersama tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Tak lupa pula kita selalu mengucapkan salawat dan salam
kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Amin. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah berkenan kepada saya untuk memaparkan diseminasi budaya positif di sekolah pada hari ini. Dan saya sangat berterima kasih dan sangat mengapresiasi ibu-ibu yang telah meluangkan waktu untuk kita bersama-sama belajar tentang budaya positif di sekolah, yang nantinya kita sama-sama mengimplementasikannya, menerapkannya di sekolah kita yang tercinta ini. Mari kita mengingat kembali siapakah beliau, sang tokoh yang sangat berpengaruh pada pendidikan kita, tokoh pendidikan, bapak pendidikan nasional. Masih ingat siapa beliau, ibu-ibu? Masih. Siapakah beliau? Ada yang mau menjawabkan? Benar sekali, alhamdulillah ibu. Kita masih mengingat beliau, mengingat jasa-jasa beliau, mengingat pemikiran beliau. Beliaulah Ki Hajar Dewantara, sang tokoh pendidikan, bapak pendidikan nasional kita, yang terkenal dengan semboyan beliau Ing Ngarso Sungtulado, Ing Madyo Mangunkarso Tutpuri Handayani. Tentunya kita semua sering mendengar semboyan ini tentang trilogi pendidikan. Adakah ibu-ibu yang ingin berbagi apa makna dari Ing Ngarso Sungtulado, Ing Madyo Mangunkarso Tutpuri Handayani? Terima kasih Bu Rere. Kita tangan Bu Rere dulu. Dia akan berbagi makna. Kesempatan yang diberikan kepada saya, mungkin untuk mengingat-ingat kembali tentang Tutpuri Handayani, Ing Ngarso Sungtulado, Ing Madyo Mangunkarso. Orang Jawa bulan kita orang Medan, jadi agak Jawa. Kalau Ing Ngarso Sungtulado, mungkin kalau tidak salah ingat juga, menjadi seorang pemimpin harus mampu memberikan suri tauladan. Kalau Ing Madyo Mangunkarso, seseorang di tengah kesibukannya harus juga mampu membagikan atau menggugah semangat untuk teman-teman seprofesi atau selingkungan. Dan Tutpuri Handayani, seseorang harus memberikan dorongan moral dan semangat kerja dari belakang. Artinya mendorong teman-teman, ayo kita bekerja sama, ayo. Semangat ibu-ibu. Semangat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Rere yang sudah berbagi pengalaman tentang makna Ing Ngarso Sungtulado, Ing Madyo Mangunkarso Tutpuri Handayani. Benar sekali, sebagai seorang pendidik, ketika kita di depan menjadi tauladan bagi anak didik kita, ketika kita di tengah, kita akan memberikan dukungan, memberikan gagasan, memberikan ide pada mereka. Dan ketika kita di belakang, Tutpuri Handayani, kita membimbing mereka, mengarahkan anak didik kita, memberikan motivasi kepada mereka. Dari semboyan beliaulah seharusnya kita sebagai pendidik mengimplementasikan trilogi pendidikan di setiap pengajaran kita di sekolah, di mana Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa merdeka syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Jadi merdeka itu bukan hanya terlepas dari perintah, tapi juga bisa kita memerintah diri kita sendiri. Untuk itulah kita sebagai pendidik sangat harus menerapkan semboyan dan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya kita akan ke konsep inti budaya positif. Jadi dalam budaya positif
ini ada beberapa konsep. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, ada dengan nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kita bertahap mengulas dan mengingat kembali, sama-sama belajar. Bukan berarti di depan yang lebih pintar, bukan. Kita sama-sama belajar, sama-sama berbagi pengalaman dan ilmu pengetahuan. Masih semangat ibu-ibu? Semangat lagi? Pagi. Lanjut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Kita mengingat kembali, apa itu paradigma? Ada yang ingin berbagi? Apa itu paradigma? Silakan Ibu Ariati. Terima kasih. Paradigma adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Iya betul sekali. Hati-hati. Terima kasih. Benar sekali. Paradigma adalah cara pandang kita terhadap sesuatu, terhadap diri sendiri, yang nantinya akan mempengaruhi pikiran kita. Paradigma ini contoh paradigma lama. Kita memandang anak kita mungkin sebagai objek. Anak didik cuma sebagai pendengar kita. Kita yang ceramah. Itu mungkin paradigma lama. Sedangkan paradigma baru itu cara pandangnya berbeda. Anak didiklah yang menjadi subjek yang aktif, berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran. Karena di sini kita akan mewujudkan pendidikan yang berpihak kepada murid. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, siapa ibu di sini yang ingin berbagi apa itu makna berdiferensiasi? Silahkan Ibu Helda. Terima kasih. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Iya, tepuk tangan. Luar biasa. Memaknai akta berdiferensiasi. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana guru memberikan banyak metode kepada anak didik. Karena anak didik kita itu ada yang paham belajar dengan visual, dengan audio, atau dengan gerak langsung. Jadi di sini seorang guru dituntut untuk memberikan metode yang berbeda sesuai kebutuhan anak berdasarkan tahap perkembangannya, sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan saya yakin ibu-ibu semua pasti sudah hafal tentang 6 elemen yang ada di profil pelajar Pancasila. Siapa yang ingin menyebutkan 6 profil pelajar Pancasila? Boleh silakan Ibu Lena yang minta tolong. 6 profil pelajar Pancasila silakan disebutkan. Ada apa saja Bu Lena? Yang pertama, Nyanyinya nanti Bu boleh. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, benar. Dan yang kedua, berakhlak mulia. Yang ketiga, berkebanekaan global. Kemudian gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya. Ada 6 elemen
pada profil pelajar Pancasila. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Ini boleh tidak berurutan, boleh Bu. Asal kita mengingat ada 6 sekalian. Kita lanjut Ibu. Miskonsepsi tentang tiara kontrol. Apa ya miskonsepsi? Ada yang ingin berbagi? Baik, terima kasih Ibu. Jadi miskonsepsi itu adalah kesalahpahaman dalam menghubungkan suatu konsep dengan konsep-konsep yang lain, antara konsep yang baru dengan konsep yang sudah ada dalam pemikiran siswa, sehingga membentuk suatu konsep yang salah dan bertentangan dengan konsep para ahli fisika. Iya benar. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Dan benar sekali, miskonsepsi itu adalah kesalahpahaman kita dalam memahami suatu konsep. Di sini kesalahpahaman kita dalam memandang teori kontra. Bila si guru mengontrol muridnya, dikira seorang pendidik itu bisa mengontrol murid, ternyata ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu melakukan karakter, ternyata ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Apakah kita berhak memaksa anak? Tidak. Nah, itu hanya ilusi, miskonsepsi tentang salah pemahaman teori kontra. Oke, kita lanjut ke pendekatan teori kontra. Ibu bisa membaca stimulus respon, ada realitas, kebutuhan kita sama, sedangkan teori kontrol realitas kita berbeda. Stimulus respon semua orang dengan hal yang sama, sedangkan teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol kita berusaha memahami kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon juga menganggap perilaku baru buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi setiap anak yang berperilaku pasti ada tujuan. Selanjutnya, stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya, itu kata stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi kita yang mengontrol diri kita. Stimulus respon itu saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon juga pemaksaan ada pada saat bujukan gagal katanya. Di teori kontrol kolaborasilah yang dapat menciptakan pilihan-pilihan baru. Di stimulus respon ada model berpikir menang dan kalah. Menang nih, kalah nih. Tapi di teori kontrol itu model berpikirnya menang, sama menang. Kita menang, anak pun menang. Kita lanjut. Disiplin positif. Kita sering mendengar itu disiplin. Siapa yang ingin berbagi? Apa itu disiplin? Ada yang ingin berbagi, Ibu? Boleh membacakan? Siapa yang mau membacakan boleh? Ibu Rini silakan. Membacakan disiplin Bu, boleh? Disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk menyenangkan kepatuhan. Iya. Disiplin positif? Kalau disiplin positifnya adalah merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan membentukkan kepercayaan dirinya, serta pembiasaan hal-hal baik dengan menerapkan nilai-nilai yang baik. Iya, benar sekali. Teman-teman ini juga luar biasa sudah bersedia membacakan apa itu disiplin dan apa itu disiplin positif. Disiplin positif inilah yang ingin kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Kita ingin anak-anak kita menjadi orang-orang yang disiplin positif, yang menerapkan, membiasakan hal-hal baik dengan
yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini ada beberapa contoh nilai kebajikan dari diskusi organisasi. Ada dari profil Pancasila, ada dari Ibu Primary Years Program, dan ada dari keterampilan hidup. Sama-sama baca aja Bu ya. Dan yang sekarang yang sedang digaung-gaungkan adalah nilai kebajikan yang ada di profil pelajar Pancasila. Lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia itu mempunyai kebutuhan mereka yang ingin mereka penuhi. Dan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada yang ingin berbagi tentang 5 kebutuhan dasar manusia? Kalau tidak, saya yang berbagi. Kita sama-sama berbagi ilmu. Nah, ini dia. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang ingin dipenuhi. Apa itu yang pertama? Bertahan hidup. Semua orang pasti ingin memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ingin makan, ingin punya tempat tinggal, bertahan hidup. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia yang ingin diterima, ingin memiliki kasih sayang. Jadi manusia itu ingin memenuhi kasih sayang dan rasa diterima dimanapun dia berada, di rumah, di lingkungan sekolah. Terus ada juga kebutuhan dasar manusia tentang kebebasan. Mereka ingin bebas, sama saudara kita yang kadang bosan dengan pelajaran tertentu, karena ingin bebas. Terus ada lagi kebutuhan dasar tentang kesenangan, kayak ingin liburan, ingin jalan-jalan, itu termasuk kebutuhan dasar kesenangan. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia tentang penguasaan. Ada anak yang ingin menjadi pemimpin terus ya, itu karena ingin dia memenuhi kebutuhan dasarnya tentang penguasaan. Bisa lanjut. Motivasi perilaku manusia. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Seseorang melakukan sesuatu pasti, ingat, pasti ya. Setiap anak melakukan suatu tindakan pasti memiliki tujuan dan motivasi tertentu. Diana Gosset dalam bukunya Stressing School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ketika anak itu melakukan sebuah tindakan ada 3 motivasi. Kadang ada anak yang ingin untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak bertindak karena tidak ingin dihukum gurunya. Terus ada juga anak yang bertindak atau berperilaku karena ingin mendapatkan imbalan. Misal mau keluar kelas harus duduk rapi dulu. Itu karena dia ada diiming-imingi, karena ingin penghargaan. Terus ada lagi motivasinya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan motivasi yang ketiga inilah yang seharusnya kita sebagai guru memunculkannya kepada anak didik kita. Jadi kita mengajarkan anak bukan dengan hukuman, bukan juga dengan penghargaan. Memunculkan motivasi intrinsik anak dari dalam diri anak itu bukan dengan hukuman dan penghargaan. Anak termotivasi dari dirinya sendiri. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ternyata dari ketiga ini ada banyak perbedaan. Dan yang nantinya yang kita ingin lakukan oleh seorang guru adalah melakukan restitusi. Di mana restitusi ini adalah proses kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ketika anak berbuat salah, bukan langsung kita cap mereka, kamu salah. Tidak. Jadi kita ada tahapan untuk memperbaiki kesalahan anak. Terus pada restitusi, ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri.
Jadi pada tahapan restitusi nanti kita bekerja sama dengan murid kita untuk memecahkan masalah yang dialami anak. Contoh, anak sering sekali datang berangkat ke sekolah. Jadi kita mengajak anak berbicara, berdiskusi, lakukan pendekatan, sampai nantinya kita mencari solusi bersama anak. Apa yang akan dilakukan agar tidak terlambat lagi ke sekolah? Tapi dengan catatan tidak dengan hukuman atau menghargai. Iya. Lanjut. Nah, ini adalah paparan makna atau definisi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ternyata hukuman itulah bentuk tindakan yang diberikan kepada individu atau kelompok atas kesalahan ataupun pelanggaran yang telah dilakukannya. Bisa berupa hukuman fisik ataupun verbal. Konsekuensi dari sebuah akibat, dampak atau hasil atau pengaruh dari suatu perbuatan yang sudah dibahas atau diketahui dan sudah disepakati bersama. Jadi konsekuensi ini itu sudah disepakati. Misal, kita mempunyai aturan nih, kalau setiap hari Senin anak-anak harus menggunakan sepatu warna hitam. Tapi ternyata pada hari Senin anak tidak menggunakan sepatu warna hitam. Jadi konsekuensinya anak yang tidak memakai sepatu warna hitam itu anak sudah tahu, sudah ada kesepakatan bersama. Misalnya dia tidak ikut upacara, itu namanya konsekuensi karena sudah ada pembicaraan, anak sudah mengetahui. Kalau hukuman itu secara tiba-tiba anak tidak tahu, langsung disuruh berdiri di depan kelas sambil gini, angkat kaki, itu termasuk hukuman karena tidak ada pembicaraan awal. Sedangkan restitusi adalah sebuah pendekatan, cara untuk menciptakan dan menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka tadi, sehingga mereka bisa kembali pada teman mereka, pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tidak memisahkan anak yang salah dengan kelompoknya, tidak. Tapi kita mau memberikan mereka, tapi dengan karakter yang lebih kuat, yang lebih baik. Ini dia posisi kontrol kita. Ternyata seorang pendidik mempunyai 5 posisi kontrol guru. Ada apa saja? Siapa yang mau membacakan 5 posisi kontrol guru? Silakan Ibu membacakan. Ya, terima kasih Ibu. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Iya, tepang untuk Ibu. Membacakan 5 posisi kontrol guru. Benar sekali. 5 posisi kontrol guru. Sekarang yuk kita ingat kembali, ada di manakah posisi kita saat ini? Sebagai seorang guru, kita refleksi diri kita. Apakah saat ini kita sebagai penghukum? Apakah saat ini kita sebagai pembuat merasa bersalah? Atau sebagai teman mungkin? Atau sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Di mana sebagai penghukum ini biasanya guru berkata-kata kasar, mata melotot, ya, suka menghukum anak dengan kata-kata verbal, dengan fisiknya, terlambat lagi, kamu lagi, hukum. Anak mendendam, ya, anak didendam nih, dia benci sama gurunya, itu lagi, iya lagi, marah lagi, karena kita sebagai posisi menghukum, sering menghukum anak dengan kata-kata dan fisik mereka. Terus posisi membuat merasa bersalah, bicaranya sopan, lembut, tapi menyayat hati anak. Anak merasa bersalah. Kamu begini terus, apa tidak kasihan sama ibu? Tidak sayang sama ibu? Selalu melakukan kesalahan kamu. Anak merasa bersalah, merasa gagal. Oh,
ternyata aku tidak membahagiakan orang lain. Ternyata perbuatanku salah. Ternyata aku tidak bisa membahagiakan guruku. Nah, pembuat merasa bersalah ini dengan kata-kata lebih tapi menyayat hati, membuat anak merasa bersalah. Emosinya di dalam dirinya tersimpan berlama-lama. Posisi menjadi teman. Akrab nih gurunya nih. Kalau anak bersalah tuh, enggak apa-apa, nanti sama ibu bantu nanti. Itu posisi teman ya. Ya, ini posisi teman. Karena kita mau merangkul anak, mau supaya anak akrab dengan kita. Di posisi ini, anak tidak merasa bersalah karena dia merasa ada gurunya nih yang membantu. Ada apa-apa, masih ada ibu itu tuh yang mau bantu saya. Nah, tapi di posisi ini, anak cenderungnya itu menghargai satu guru yang menyayangi dia saja. Dengan guru lain, dia tidak akan patuh. Dia tidak akan menuruti. Itu adalah kelemahan posisi teman. Posisi pemantau di sini, guru bertanggung jawab memantau, melihat anak dari anak masuk sampai anak pulang. Di sini posisi pemantau, memantau kesalahan anak. Biasanya pakai peraturan atau konsekuensi kalau guru pemantau ini. Jadi mengontrol anak dengan peraturan dan konsekuensi. Kamu tahu jam berapa kita masuk ke sekolah? Itu pemantau, menanyakan peraturan, tahu konsekuensinya. Nah, itu pemantau. Jadi mengontrol anak dengan aturan dan konsekuensi. Dan manajer inilah posisi teratas yang nantinya ingin kita tuju bersama. Semoga kita bersama-sama menuju posisi manajer, di mana kita membimbing anak, berkolaborasi dengan anak, menemukan solusi apa yang terbaik nanti untuk setiap tindakan yang telah dilakukan. Duduk bersama, berbicara bersama dengan anak, dan mencari solusi terbaik kepada anak, sehingga nantinya mengembalikan anak pada kelompoknya dengan perilaku yang lebih kuat. Oke? Di sini ternyata ada kasus satu. Kita sama-sama menelaah kasus. Guru matematika dan wali kelas 8, Ibu Santi sedang sakit, sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, namanya Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Pipi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak memindahkan kaget Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Pipi dan Natali dengan ramah. Ingat ya, kita garis bawahi Ibu Eni menyapa Pipi dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Pipi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, ibu santai saja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Sebelum saya lanjut ke cerita selanjutnya, kita amati bersama cerita di atas dulu. Ibu Eni ketika mengatakan, ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Pada posisi ini, Ibu Eni apakah menjadi pembuat? Tidak. Apakah menjadi pembuat merasa bersalah? Iya, pembuat rasa bersalah. Yang pembuat merasa bersalah silakan angkat tangan. 3 orang. Apakah posisi Ibu Eni sebagai teman? Teman bisa. Yang teman angkat tangan. Ibu teman 1. Apakah Ibu Eni sudah menjadi seorang pemantau? Iya, mantap. Kalau dari perkalinya, Apakah Ibu Eni sudah bisa menjadi manajer? manajer belum. Belum.
Mari kita bersama-sama menelaah posisi manakah yang saat kasus ini Ibu Eni lakukan. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau dia tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Nanti ditegur kepala sekolah. Iya. Sebagai posisi teman. Iya benar. Tolong bantu Ibu ya. Karena Ibu ini mengakrabkan dirinya dengan murid-murid. Bahasanya juga bahasa lembut. Ya. Jadi Ibu ini tidak menyalahkan murid. Dia tidak adalah kata-kata Ibu ini yang menyalahkan murid. Tidak ada. Apakah ada dalam kalimat ini kata-kata Ibu ini yang menyalahkan murid? Kalian berdua salah tidak mengerjakan tugas. Nanti Ibu, apakah ada kata-kata yang menyalahkan? Tidak. Nah, berarti kesimpulan kita pada saat ini posisi Ibu ini sebagai teman. Jadi inilah contoh posisi teman. Nah, posisi teman itu merasa akrab, ingin diakrabi anak, ingin merangkul anak, ingin anak itu menghargai dirinya, ya, dengan kata-kata lembut. Karena dia ingin membantu anak, tapi tidak menyalahkan kesalahan mereka. Lanjut. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Bibi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu ini. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki masalah yang ada. Pipi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak hormat Ibu Santi. Baik Pipi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Pipi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, pertama tentang sikap paling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari sekolah. Usulan kedua adalah mengirim feedback kepada Ibu ini tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu ini bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada kejadian guru maka mereka akan mengusulkan Ibu ini sebagai guru pengganti. Nah, dari lanjutan cerita ini, menurut Ibu Santi sebagai wali kelas berada di posisi manakah beliau? Apakah sudah sampai ke posisi manajer? Ya, belajar. Iya. Bolehkah saya meminta alasannya kenapa Ibu? Karena dia membuat anak-anak itu sering menemukan solusinya supaya Akhirnya anak itu sendiri yang bertanggung jawab. Iya benar sekali. Benar sekali. Inilah posisi Bu Santi menjadi manajer. Beliau sudah pada posisi manajer karena mengajak anak berdiskusi dan mencari solusi. Dan solusi itu adalah dari anak-anak itu sendiri. Motivasinya muncul dari diri anak. Posisi Bu Santi cuma mendorong anak. Jadi alhamdulillah Bu Santi sudah menjadi posisi manajer. Dalam kasus ini kebutuhan apa nih yang ingin dipenuhi oleh Pipi dan Natali? Apakah kebutuhan hidup? Bertahan hidup nih. Tadi kan bertahan hidup tadi makan, bagi sayang, diperhatikan. Iya benar, kasih sayang, ingin mau diterima ya, rasa diterima, kasih sayang. Nah itu tadi posisi kontrol dan kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa sekarang keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ada yang ingin berbagi? Iya Ibu Enda, silakan Ibu Enda. Terima kasih Bu Indah atas kesempatannya.
Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu dibuat dan disepakati bersama dari guru dan anak dengan nilai-nilai kebajikan seperti profil Pancasila. Nah, kalau peraturan itu bahasanya juga beda ya sama keyakinan. Kalau keyakinan itu sifatnya abstrak dan mudah dipahami bagi anak. Sudah Ibu, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu yang luar biasa. Memberikan pemahaman mendasar kepada kita tentang keyakinan kelas. Kenapa tidak peraturan kelas? Coba kita lihat. Inilah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat anak. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kita ambil contoh. Kalau peraturan sekolah kita, anak dilarang membawa makanan ke sekolah. Itu kalau peraturan sekolah, lebih panjang kalimatnya. Dan ketika kita membaca kita langsung paham. Ya, itu kalau peraturan sekolah karena kalimat panjang dan jelas sekali. Kalau keyakinan kelas ini lebih abstrak. Contoh, religius. Keyakinannya religius. Di sini tergambar, religius ini banyak gambarannya. Anak religius ini nanti dia berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan masuk religius. Anak melaksanakan kegiatan takwa termasuk religius. Terus lagi berakhlak mulia. Anak saling dengan orang tua, saling dengan guru termasuk berakhlak mulia dan religius. Jadi keyakinan kelas itu lebih kata-katanya lebih abstrak dan lebih simpel. Satu kata. Ini contoh keyakinan kelas di dua cengkeh. Tepuk tangan dong untuk kelas di dua. Untuk keyakinan kelas. Boleh dibalik ke belakang, boleh dibalik ke belakang. Nah, ini keyakinan kelas di dua cengkeh. Nah, jadi keyakinan kelas itu sedikit saja agar mudah diingat anak. Religius, disiplin, tanggung jawab, menghormati orang lain, cinta kebersihan dan lingkungan sekitar. Lanjut. Nah, ini ada foto keyakinan kelas kita tentang religius. Alhamdulillah sekolah kita ini sudah melaksanakan nilai-nilai kebajikan universal luar biasa. Kita anak pembina kandangan. Jumat takwa, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Anak-anak datang tepat waktu sekolah. Penerapan 5S sudah kita laksanakan. Apa 5S? Senyum, sabar, salam, Ya, apa? Santun. Ya, sudah kita laksanakan. Kita tambah satu S lagi. Shalawat. Ya, nah, di sini ini keyakinan kelas anak. Dia menghargai orang lain, hidup rukun. Ya? Iya, hidup rukun. Jadi anak hidup rukun itu dia menghargai orang lain, bisa bermain bersama, menghormati orang lain. Itu keyakinan kelas tentang hidup rukun. Keyakinan kelas tentang cinta kebersihan diri dan lingkungan. Kebersihan diri dia mencuci tangan ya. Dia muncul nih motivasi sendiri dari dalam dirinya. Jadi dia sebelum makan tuh nggak disuruh lagi ya, tapi langsung mencuci tangannya sendiri. Ketika melihat berserakan dia langsung membersihkan kelasnya. Ketika melihat sampah dia langsung membuang sampah. Inilah keyakinan kelas tentang tanggung jawab. Jadi anak tanggung jawab mengembalikan mainan ke tempatnya. Tanggung jawab menaruh tas di lokernya masing-masing. Inilah tahapan terakhir, konsep budaya positif. Segitiga
karakteristik. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika kita melakukan tahap restitusi, kita menginginkan anak itu mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan restitusi. Silahkan yang ingin membacakan tahapannya. Bu Rere. Terima kasih. Tahapan pertama, Bu Rere. Tahapan pertama menstabilitaskan identitas. Tahapan kedua validasi tindakan yang salah. Yang tahapan ketiga menanyakan keyakinan. Iya. Yang ke Ya, 3. oh, 3. Tepuk tangan Bu Rere. Inilah 3 tahapan segitiga restitusi kita. Yang pertama, kita menstabilkan identitas anak yang berbuat salah. Kita stabilkan identitas mereka dulu. Kita panggil anak. Memanggil anak itu restitusi, bukan di tengah keramaian. Kita jangan mempermalukan anak. Ketika anak berbuat salah, kita jangan mempermalukan di tempat umum. Panggil, dekati. Jadi kita tanyakan, apa benar nak? Tadi anak ibu datang terlambat. Menstabilkan identitasnya dulu. Nanti dia akan mengaku sendiri, iya bu benar. Mengapa? Apa yang terjadi? Dia akan menceritakan kenapa, alasannya. Terus tahapan berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Di sini guru menanyakan pasti ada alasan anak ketika dia melakukan kesalahan. Kita munculkan motivasinya untuk bercerita, mengungkapkan katanya kepada kita. Apa sih alasannya berbuat salah? Kenapa sih tidak datang terlambat? Kita munculkan. Yang terakhir baru kita menanyakan keyakinan. Apa masih ingat keyakinan kelas kita? Nah baru kita ingatkan tentang keyakinan kelas. Apakah tindakan yang kamu lakukan sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Dia pasti akan mengatakan tidak. Lalu kita tanya apa yang akan diperbaiki nantinya. Makanya sama-sama saling memberikan solusi terbaik nantinya. Ini tadi Ustaz di tandas. Kita baca bersama saja. Maksudnya identitas sudah semoga identitas anak jadi orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang terbaik apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dalam tahapan ini akan berkata seperti berdosa itu manusiawi, bukan murni bersalah. Yang menjadi kesalahan yang kita perbuat kita mengambil pelajarannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Validasi tindakan yang salah yang kedua itu adalah satu tahapan yang bertujuan untuk mendorong murid agar lebih terbuka dalam mengungkapkan atau mencari masalah mereka agar guru lebih memahami alasan murid melakukan suatu tindakan seperti mengatakan kamu pasti punya alasan melakukannya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Tahapan akhir ini bertujuan mendorong motivasi intrinsik murid melalui pertanyaan yang dikaitkan dengan nilai kebajikan yang diyakininya. Seperti apa kamu ingat tentang keyakinan kelas kita? Kamu menjadi orang seperti apa? Inilah 3 tahapan segitiga restitusi yang nantinya akan sama-sama kita terapkan di sekolah kita. Insya Allah. Ini cerita Peli datang terlambat ke sekolah. Diantar papahnya. Papahnya ngantar Peli ke sekolah, ternyata terlambat. Teman-teman yang lain sudah melakukan kegiatan senam di aula. Ini terlambat ke sekolah. Nah, lalu guru sorry kerasnya menanyakan dengan tahapan segitiga restitusi. Jadi tidak di keramaian ya, tapi berdua dan saja. Tidak mempermalukan
Tanggapan Peli. Dari kelompok P3 Kalimantan, terima kasih Bu sudah ngajak lu berdiskusi sama Ibu untuk mencari solusi atas kesalahan yang lu perbuat. Menjadi berhubung langsung diopaki malam Bu, video di awal supaya tidak bawa kesiangan dan cepat waktu ke sekolah. Iya, alhamdulillah. Peli sudah menemukan solusinya agar tidak terlambat lagi ke sekolah. Karena gurunya tadi sudah melakukan tahapan eksekusi. Iya, terima kasih. Inilah paparan singkat saya tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Apa-apa yang baik nanti semoga bisa kita terapkan di sekolah kita. Maju bersama, bergerak, menggerakkan. Luar biasa, teman-teman yang hebat, luar biasa. Ada yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan
Ice breathing-nya ada dua, tentang proses aja penghasilan dan satunya ice breathing tentang kata-kata santun anak. Ini yang karakter bertambah yang pada anak. Jadi kita menanamkan ice breathing yang nantinya memotivasi anak untuk menerapkan yang baik, kebiasaan berkata-kata sopan dan santun, biasa mengucapkan maaf, tolong, permisi dan Baik, acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Saya senang kembali kepada Ibu dan SP. terima kasih kepada Ibu dan Rekan. Nah, kali ini kita pada tahapan sesi kedua. Di sini kita berikan kesempatan kepada dua pertanyaan. Boleh memberikan saran, memberikan masukan, perbaikan tentang paparan saya diskriminasi di sekolah. Siapa yang ingin menjadi mungkin kemudian pertanyaan dipersilakan kepada Ibu Heri. Jadi saya akan menanyakan tentang keyakinan sendiri. Bagaimana membuat keyakinan bersama manusia? Nah, terus tolong berikan contoh dan aplikasinya. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas tanggapannya. Saya senang sekali ada yang bersemangat nih, ingin mengetahui langkah kita membuat keyakinan kelas. Yang pertama, kita mengajarkan anak berbincang-bincang santai. Kita dan bisa ya diskusi. Kita bercakap tentang keyakinan kelas. Nah, kita berikan pertanyaan romantis kepada mereka. Kita berikan gambar. Contoh ada gambar yang kelasnya berantakan, barang-barang tercampur, sampah di mana-mana. Berikan gambar tersebut. Pertanyakan, apakah ini kelasnya seperti ini? Pasti yang kita menjawab, bagaimana kalau kita tidak ingin
tugas kita berantakan sampai misalkan apa yang nanti akan dilakukan, mereka pasti melakukannya, ya, mengeluarkan apa yang dilakukan. Bu, saya nanti nyapu. Bu, saya nanti bereskan loh barang-barang saya. Nanti ungkapan-ungkapan itu akan menjadi keyakinan kelas. Jadi beri dulu gambar, satu contoh gambar yang memancing anak untuk mengungkapkan sesuatu. Sesudah itu kita ajak pula anak mengamati beberapa gambar keyakinan kelas. Kita tengok itu ada beberapa gambar yang kita akan dipilih anak. Nanti anak akan memilih, kita beri mereka kesempatan untuk memilih. Ini memilih yang mana? Nanti satu-satu anak akan memilih dari tembakannya di papan tulis. Setelah mereka sudah memilih semua, nanti kita tanyakan sepakat dengan deadline ini. Atau mereka sepakat. Kalau sudah mereka sepakat, maka kita buat keyakinan kelasnya. Kita taruh nanti keyakinan kelas itu di tempat yang mereka bisa lihat dengan jelas. Yang setiap saat masuk mereka bisa melihat. Oh iya ya, ini keyakinan kelas saya nih. Oh berarti saya di kelas harus ini nih. Karena dia nampak melihat dengan jelas. Jadi pertanyaan, jadi tahapan pertama kali kita membicarakan dengan anak, memberikan contoh gambar, memberikan pertanyaan pemantik, baru mengajak mereka untuk memilih keyakinan kelas yang mana yang ingin mereka sepakati bersama. Setelah itu tadi menambahkan keyakinan kelasnya di tempat yang sudah dilihat, dan kita bersama-sama mereka menerapkan dan membiasakan keyakinan kelas ini, bukan hanya menjadi ajaran, tapi benar-benar kita jadikan pembiasaan. Bagaimana Ibu Emma? Bisa dimengerti atau dapat dipahami atau masih ada yang menjanggal? Alhamdulillah, sudah terjawab. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Emma. Selanjutnya pertanyaan kedua yang terakhir, ada yang ingin bertanya atau bertanya? Oh ya Ibu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian ada disebut tentang posisi kontrol tadi. Apakah posisi kontrol ini hanya dapat dilakukan oleh seorang guru saja? Terima kasih luar biasa. Berarti Bren mengamati dengan seksama tentang posisi kontrol. Posisi kontrol bukan hanya dilakukan pada lingkup sekolah, tapi bisa juga dilakukan di lingkup manapun kita berada, baik itu di rumah dengan anak, atau kita menjadi seorang sahabat di lingkungan kita masyarakat mungkin, tapi yang paling dekat di lingkungan rumah kita sendiri. Bagaimana posisi kontrol kita di rumah dengan anak? Maka sebagai pengomong nih, dengan anak lebih mudah nih ya. Apa posisi kontrol kita di rumah? Apakah sama posisi kontrol kita di rumah dengan di sekolah? Kita sendiri tanyakan ke kita. Jadi posisi kontrol itu bukan hanya dilakukan di sekolah saja, tapi bisa dilakukan di tempat manapun kita berada. Biasanya kan posisi kontrol. Bagaimana ya? Ini sama-sama itu ya. Terima kasih luar biasa kepada dua penanya hebat kita yang sudah datang. Semoga ini bermanfaat kita semua. Kita lanjut kepada ibu pembaca kita. Berikutnya pembacaan doa kami mintakan dengan hormat kepada Ibu Musimah. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih yang diberikan saya. Mari kita sama-sama sebelum berdoa ya teman-teman kita mendoakan kawan-kawan kita, Pak guru-guru yang mengikuti, guru calon guru bergerak. Yuk kita sama-sama dengan hati kita, mudah-mudahan perjalanan mereka di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan selalu dimudahkan oleh Allah. Mudah-mudahan mendapatkan kesuksesan yang membahagiakan dan sangat luar biasa. Amin. Bagi ibu-ibu yang belum ada kesempatan, mudah-mudahan di sesi yang berikutnya nanti ibu akan mendapatkan giliran semuanya. Saya mendoakan mudah-mudahan apa yang kita berhasil dan sukses yang luar biasa. Amin. Saya berdoa ila hadat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam.
Amin amin ya Allah Rabbal alamin. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam ala sayyidina Muhammadin. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-tawfiq wa al-hidayah wa al-hidayah. وبركة الرزق وبركة الموت اللهم حول لنا بسكرة الموت اللهم حول لنا بسكرة اللهم حول لنا بسكرة الموت بجد bisa ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا علينا القرآن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih kepada Ibu Sima. Baik, Ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber pada hari ini yang sangat cantik sekali membawakan pemaparannya yang Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat narasumber hari ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Guru TK dan kelompok bermain negeri pembinaan Kendangan yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Semoga apa yang sudah diberikan hari ini memberikan manfaat yang luar biasa untuk kita semua, serta dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Salah satunya kita dapat mengubah diri dengan konsisten sebagai guru dengan posisi kontrol, sebagai manajer yang lebih berpihak pada murid. Mohon itu saja kiranya yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami tutup acara ini dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Heriati SPD, rekan kerja Ibu Winda SPD, CGP Angkatan 8 dari TK Negeri Pembina Kecamatan Kendangan. Setelah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah, saya terinspirasi untuk dapat menerapkan disiplin positif, membuat keyakinan kelas, dan mengubah posisi kontrol saya sebagai seorang guru, serta menerapkan restitusi kepada murid yang melakukan kesalahan. Terima kasih sudah berbagi ilmu, pengalaman, dan praktik baik. Semoga kita dapat menumbuhkan budaya positif di sekolah. Terima kasih.